Salam damai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya percaya Anda yang sedang berada di rumah pada masa ini menyaksikan rekaman video saya pada hari ini. Saya percaya Anda juga di dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa sepanjang masa. Meskipun di luar sana pada waktu-waktu ini keadaan wabah yang menular itu semakin mengganas ataupun di dalam keadaan yang sangat kritikal, kita percaya bahwa Alkitab, firman Tuhan sudah cukup untuk memberikan kita kunci-kunci untuk melalui krisis yang sangat berat di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita melihat di dalam teks firman Tuhan pada hari ini yang terdapat di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, saya baca sampai di sana di ayat yang ketujuh sahaja. Memang ada panjang lagi, tetapi kita khususkan sampai di sana pada hari ini. Apakah kunci-kunci kita untuk menghadapi krisis di dalam kehidupan ini? Sebagai orang-orang Kristen, kita sudah tentu percaya bahwa firman Tuhan ini adalah kunci kita untuk menghadapi segala masalah di dalam kehidupan kita. Krisis ini bukan sedikit, tetapi berbagai-bagai. Ada kekurangan ekonomi, ada krisis di dalam keluarga, ada krisis di dalam pekerjaan ataupun masalah, ada berbagai-bagai perkara. Yang pertama, kunci untuk menghadapi krisis di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, teguh hati. Mengapa saya katakan teguh hati? Saudara, kalau kita melihat di ayat yang ketujuh di sebelum noktah pertama, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kenapa firman Tuhan mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat? Firman Tuhan ini berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang Kristen yang sedang menuju kepada akhir zaman dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali itu akan terjadi. Kita tidak tahu bila dan di mana waktu itu, pada ketika itu kita berada. Namun sudah pasti hidup kita ini sedang menuju kepada akhir zaman, dan karena itu di dalam setiap krisis yang kita lalui di dalam kehidupan kita, kita seharusnya siap sedia selalu untuk teguh di dalam Tuhan dan tidak mengalihkan fokus kita daripada kebenaran firman Tuhan. Saudara, dunia ini sedang menuju pengakhiran ataupun akhir zaman. Kedatangan Tuhan Yesus tidak lama lagi di dunia ini. Karena itu kita perlu mempersiapkan diri
sepanjang masa, sepanjang waktu, supaya kita juga tidak melewati waktu ini dengan sia-sia, ataupun kita tidak melalui waktu ini dengan begitu saja dan akhirnya kita mengalami kerugian karena tidak menggunakan kesempatan yang telah Tuhan berikan untuk datang kepadanya. Saudara, yang pertama kita harus meneguhkan hati sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Kita harus meneguhkan hati sampai kepada akhir kehidupan kita ini. Kita harus teguh hati sampai kepada akhir zaman untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita tidak sempat hidup sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali di dunia ini, marilah kita tetap teguh hati sampai kepada akhir hidup kita di dunia ini. Marilah kita tetap kuat dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita di waktu Tuhan yang tepat. Saudara, yang pertama, kunci kita untuk menghadapi krisis di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi krisis ataupun apapun masalah di dalam kehidupan kita, apapun situasi yang buruk, apapun masalah yang sedang kita lalui pada masa-masa ini, dan terutamanya pada waktu krisis corona, pada waktu pandemik corona ini melanda di negara kita, marilah kita tetap teguh kepada Yesus Kristus. Marilah kita meneguhkan hati di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Meskipun pada masa ini kita menghadapi krisis keuangan, krisis kesehatan, krisis ekonomi atau sebagainya di dalam keluarga, marilah kita tetap percaya dan kita tetap teguh hati, dan janganlah kita undur diri daripada percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, kita harus memandang kehidupan kita ini dari sudut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Andai kata kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk tetap teguh di dalam Tuhan dan tidak tetap setia di hadapan Tuhan, maka sudah pastinya kita akan kehilangan kesempatan yang kedua kali, ataupun kesempatan kita akan kehilangan kesempatan untuk bertobat, dan kerugian itu akan kita kalau kita tidak menggunakan kesempatan pada masa ini. Kita sangat rugi dan menderita selama-lamanya karena kita tidak dapat mengulang kembali kehidupan kita di dunia ini untuk yang kedua kali. Saudara, janganlah kita menjadi sama seperti seorang kaya dan Lazarus yang melepaskan kesempatan untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, marilah kita tetap teguh di dalam Tuhan. Marilah kita tetap sabar sampai krisis ini berlalu, sampai krisis corona, krisis pandemik ini berlalu.
marilah kita tetap teguh hati di hadapan Tuhan. Janganlah kita undur diri dan meninggalkan Tuhan sehingga kita kehilangan kesempatan yang kedua, yang kesempatan untuk bertobat, dan tidak ada kesempatan yang kedua kali untuk memperbaiki kehidupan kita. Saudara, kehidupan kita ini adalah sementara di dunia ini, dan marilah kita menggunakan kesempatan ini dari sudut pandangan Kristus bahwa kedatangan akhir zaman sudah dekat. Karena tanda-tanda di dunia ini sudah banyak yang nyata. Gempa bumi, peperangan, wabah, penyakit itu nyata sekali pada masa-masa ini di dalam kehidupan kita. Saudara, apakah Anda sudah menggunakan kesempatan yang ada yang Tuhan berikan pada masa-masa ini untuk datang selalu kepada Tuhan di dalam doa dan penyembahan secara pribadi kepada Tuhan Yesus Kristus? Saudara, kunci kita untuk menghadapi krisis ini adalah keteguhan hati kita di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Bahkan di dalam Ibrani 10 ayat 25 memperingatkan kita supaya saling menasihati kalau ada di antara kita yang lemah iman, lemah secara jasmani ataupun kurang memiliki hubungan dengan Tuhan. Marilah kita saling menasihati. Dan hari ini saudara-saudara, saya mengajak kita saling menasihati rekan-rekan, keluarga, ataupun siapapun sahaja yang kita lihat mereka lemah di dalam iman. Mereka semasa kita melalui krisis ataupun pandemi corona di masa-masa ini. Saudara, marilah kita semakin giat untuk melakukan semua ibadah kita di hadapan Tuhan, baik secara pribadi, baik secara berkelompok, ataupun secara sendirian dimanapun kita berada untuk bekerja ataupun menyembah Tuhan. Saudara, marilah kita saling mengasihi semua orang, marilah kita saling mendoakan semua orang, doakan semua rekan-rekan sepelayanan, doakan semua pemimpin gereja, doakan semua para hamba Tuhan, doakan semua orang-orang Kristen, bahkan semua umat manusia yang ada di dunia ini yang sedang mengalami pandemi corona. Marilah kita sama-sama teguh di dalam Tuhan. Marilah juga kita sama-sama melatih iman kerohanian kita di dalam hal doa, dengan cara kita mendoakan orang lain, menasihati orang lain, dan mengasihi semua orang lain di sekeliling kita. Saudara, masa ini kita tidak dapat berdoa, beribadah, memuji Tuhan bersama-sama di dalam gereja ini. Namun saya percaya pandemik ataupun corona ini akan berlalu, dan kita akan dapat bersama-sama lagi untuk melayani Tuhan, memuji Tuhan, dan menyembah Tuhan di dalam gereja ataupun di tempat yang sudah sepatutnya kita berkumpul pada masa yang akan datang. Saudara, sementara pandemi ini berlalu, marilah kita tetap kuat, marilah kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kalau ada rekan-rekan sepelayanan, orang-orang Kristen, dan siapa saja yang kita lihat tidak teguh di dalam Tuhan, tidak kuat di dalam Yesus Kristus, marilah kita mendoakan mereka. Saudara, itu kunci yang pertama. Keteguhan kita di hadapan Tuhan itu melatih hidup kita untuk tetap kuat di dalam hal rohani. Yang kedua,
kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu ini menunjuk kepada pemikiran yang tenang. Kuasailah dirimu ini menunjuk kepada pemikiran yang masuk akal ataupun tindakan yang masuk akal ketika menghadapi krisis. Kuasailah dirimu itu merujuk kepada kestabilan ataupun keteguhan kita di hadapan Tuhan ketika kita menghadapi pencobaan, penderitaan, sakit penyakit ataupun apapun yang sangat berat di dalam kehidupan kita, apapun masalah yang sangat berat di dalam kehidupan kita. Saudara, marilah kita menguasai diri kita, terutamanya di dalam semua kegiatan-kegiatan kita di dalam kehidupan pada waktu-waktu pandemi corona ini sedang berlalu di negara kita. Biarlah sementara penyakit ini berlalu, kita tetap menguasai diri, kita tetap giat di dalam Tuhan, kita tetap kuat di dalam Tuhan, karena kita tetap mengingat penyertaan Tuhan itu tidak pernah putus-putus di dalam kehidupan kita setiap masa. Saudara, marilah kita menguasai diri. Waktu-waktu pandemi corona ini menyerang ataupun sedang mengganas di sekeliling kita pada masa-masa ini, janganlah kita memiliki pemikiran yang kacau balau, ataupun janganlah kita memiliki pikiran yang negatif. Janganlah kita memiliki pemikiran yang tidak benar. Janganlah kita memiliki tindakan yang tidak benar, ataupun janganlah kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, marilah kita miliki roh yang membangkitkan kekuatan, ataupun marilah kita memiliki pemikiran yang bijaksana, pemikiran yang positif terhadap sesuatu hal-hal yang negatif sedang berlaku di sekeliling kita. Marilah hidup kita terfokus kepada Yesus Kristus. Marilah hidup kita terfokus kepada Allah yang dapat membebaskan kita daripada sakit penyakit dan memulihkan keadaan kita yang tidak memiliki harapan. Percayalah, apabila Roh Allah bersama-sama dengan kita, kita memiliki ketenangan di dalam hati. Apabila kita memiliki Roh Allah di dalam hidup kita, kita memiliki kekuatan untuk melalui semua krisis ini. Krisis yang sangat berat, krisis yang mustahil bagi kita lalui pada masa-masa ini, terutamanya krisis pandemik ini. Saya percaya Tuhan tidak membiarkan kita untuk hal ini, dan Tuhan tetap memperhatikan doa-doa kita selalu. Yang ketiga, kunci untuk menghadapi segala perkara di dalam kehidupan kita, jadilah tenang. Jadilah tenang itu bermaksud bukan seperti orang mabuk. Bukan seperti orang mabuk yang tidak dapat mengendalikan diri.
Orang mabuk tidak dapat mengendalikan diri untuk berjalan lurus di hadapan. Orang yang mabuk tidak dapat mengendalikan kehidupan mereka dengan baik. Kalau mereka memiliki kendaraan seperti motosikal, mereka tidak akan dapat memandu dengan baik dan pastilah mereka akan mengalami kecelakaan di tengah jalan. Demikian juga dengan memandu kereta ataupun apa saja kendaraan. Bahkan ketika membuat kerja ataupun melakukan apa saja kerja, mereka pun tidak dapat melakukan itu dengan baik kalau mereka mabuk. Saudara, kalau kita memiliki pengendalian diri ataupun sikap seperti orang mabuk, kita adalah orang yang tidak tenang. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan di sana, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Orang yang tidak bertenang di dalam kehidupan mereka tidak dapat melakukan apa-apa yang masuk akal dan mereka tidak dapat mengambil keputusan yang bijaksana di dalam melalui krisis kehidupan mereka, terutamanya di dalam krisis sakit penyakit yang kita alami pada masa ini, pandemik corona. Kalau kita orang yang tidak tenang, kalau kita tidak memiliki hati yang tenang untuk melalui ini, kalau kita selalu diganggu oleh pemikiran untuk mencari kehidupan ataupun kesenangan di dalam kehidupan, mencari keuntungan, mencari kekayaan, mencari segala sesuatu yang kita perlukan di dalam kehidupan dengan tidak masuk akal ataupun secara berlebih-lebihan, itu menyebabkan hati kita tenang dan kita tidak fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara, marilah kita menjadi tenang. Waktu kita menghadapi krisis corona ini, marilah kita tenang. Percayalah Yesus Kristus tetap dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ia tetap dapat menolong kita, tetap dapat memelihara kita, tetap dapat mencukupkan kita, dan tetap dapat memimpin kita kepada kebenaran, dan sudah pastilah Ia yang selalu menyertai kita di dalam setiap situasi dan krisis yang kita alami di dalam kehidupan. Saudara, hidup ini adalah sementara. Hidup ini adalah sementara. Di dalam kita melalui krisis, masalah, kerumitan, penderitaan, pencobaan, inilah waktunya kita untuk tetap belajar kuat di hadapan Tuhan, belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan agar kita dapat mengerti dan mengalami sukacita yang kekal daripada Allah sendiri di masa yang akan datang. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, dalam waktu kita menghadapi pandemi corona ini, yang terpenting di dalam kehidupan kita bukan saja kita dapat
mengetahui kunci-kunci untuk melalui krisis ini. Tetapi yang terutama adalah menggunakan kesempatan ini sebaiknya untuk datang kepada Yesus Kristus dan memperbaiki kehidupan kita, bertobat, kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengakui segala tindakan ataupun perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan ataupun hidup yang jauh daripada Tuhan, dan menyerahkan semua masalah itu kepada Tuhan dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saudara, di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita tidak dapat mengalami sukacita ataupun pertolongan daripada Tuhan kalau kita masih membawa bebanan itu sendirian di dalam kehidupan kita. Kita harus datang kepada Yesus Kristus dan menyerahkan semua masalah itu kepada Tuhan. Kita percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus dapat menolong, melindungi, memimpin, dan memberikan kita jalan terbuka di dalam setiap krisis yang sedang kita lalui di dalam kehidupan kita pada masa ini. Saudara, percayakah kita dengan firman Tuhan pada hari ini? Kunci untuk menghadapi krisis: menguasai diri, menjadi tenang, menjadi teguh di dalam Kristus, dan menyerahkan hidup kita dan juga kekhawatiran kita kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Saudara, biarlah firman Tuhan pada hari ini itulah yang menguatkan kita, memberikan kita penghiburan, jalan terbuka, dan memberikan kita iman yang sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Marilah kita tetap teguh, kuat di dalam Tuhan ketika kita menghadapi pandemi pada masa ini. Jangan hilang kepercayaan kepada Tuhan. Marilah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, saya mengakhiri rekaman video ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin. Tuhan bisa mengerti bila kodong saya tanda baina, seburuk apapun pelayanan saya hari ini, biarlah itu betul-betul menekan hati jemaat yang mendengar sehingga betul-betul datang kepada Engkau. Tuhan, Engkaulah harapanku untuk membantu, menguatkan, memulihkan, meneguhkan mereka di dalam nama Yesus. Amin.